Jimin mengungkapkan seperti apa dia di sekolah menengah. Dia menegaskan bahwa dia adalah siswa yang rajin dan melakukan yang terbaik untuk unggul dalam segala hal. Aku adalah siswa teladan. Sejak aku di sekolah menengah, aku ingin menjadi penyanyi, jadi aku meninggalkan segalanya dan datang ke Seoul. Aku melakukan yang terbaik dalam segala hal yang menghadapi tantangan, jadi masa SMA aku cukup berat, kata Jimin. Dia bahkan membahas apa yang dia dan Vi lakukan bersama sebagai siswa sekolah menengah. Kami sering pergi keluar untuk makan makanan lezat bersama, kata Jimin. Mantan wali kelas Jimin mengungkapkan seperti apa sebenarnya dia di sekolah. Sebuah postingan di forum Korea populer menarik banyak perhatian dari netizen karena pengguna itu berbagi cerita tentang Jimin sejak dia masih di sekolah menengah. Pengguna itu, yang merupakan siswa sekolah menengah, membagikan bahwa guru sains mereka dulunya adalah wali kelas sekolah menengah Jimin. Ketika Jimin dulu tinggal di Busan, guru IPA SMA-ku adalah wali kelasnya ketika dia kelas 3 sekolah untuk memberikan album baru guru BTS, Guru Kehidupan. Jimin yang selalu dia sebut adalah guru IPA SMA-ku. Aku masih tidak percaya, tulis warganet. Mereka kemudian berbagi beberapa cerita yang telah dibagikan guru mereka dengan kelas tentang Jimin. Menurut gurunya, Jimin berprestasi di sekolah meskipun berasal dari latar belakang yang kurang mampu. Beberapa cerita tentang Jimin ketika dia masih sekolah menengah, daerah tempat dia tinggal adalah lingkungan yang agak keras untuk belajar. Selama tahun ketiga sekolah menengahnya, aku pikir guruku menyebutkan dia adalah ketua kelas, kata warganet. Dia melakukan dengan sangat baik. Pada kenyataannya, ayah Jimin punya harapan besar untuknya dengan studinya. Ini juga mengapa ayahnya kaget mengetahui bahwa Jimin ingin mengejar karir di bidang seni. Ayah Jimin awalnya ingin dia menjadi pejabat pemerintah, tapi di tahun ketiga sekolah menengahnya, Jimin tiba-tiba ingin bersekolah di sekolah menengah seni. Dengan nilai-nilai itu, ayah Jimin sangat kaget. Dia akan pergi ke sekolah Jimin untuk konsultasi, kata warganet. Tapi dengan bantuan gurunya, Jimin berhasil membujuk ayahnya. Ternyata Jimin bekerja sangat keras untuk bisa mengejar mimpinya. Jadi Jimin dan guruku membujuk ayah Jimin. Juga guruku akan mengirimi Jimin ke kompetisi dance. Menurut gurunya, Jimin penuh dengan kemauan dan kerja keras, dan dia akan berhasil dalam karir apapun yang dia pilih. Guruku ingin kami, para siswa, belajar dari Jimin, kata warganet. Pengguna itu juga mengungkapkan kenapa guru itu percaya bahwa Jimin harus mengejar karir dalam menari. Juga sebelum Jimin memutuskan untuk pergi ke sekolah seni, Jimin sangat pandai menari. Guru kami melihatnya menari suatu hari dan mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghadiri sekolah menengah seni. Kalau bukan karena guru kami yang bahkan membujuk ayah Jimin, Jimin mungkin bekerja sebagai pejabat pemerintah sekarang. Lol. Akhirnya, pengguna mengungkapkan bahwa guru dan Jimin masih dekat. Dia bahkan telah mengambil cuti dari jadwal sibuknya untuk membantu guru favoritnya mempengaruhi siswa lain yang kesulitan. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang gadis yang berjuang di sekolah. Dia memberitahu guru kami bahwa dia akan menaikkan nilainya kalau dia bisa melakukan panggilan video dengan Jimin. Jadi, guru kami memanggil Jimin dan gadis itu menari di depan ponsel. Jimin memberitahu gadis itu, "Oh, kurasa kamu tidak harus mengejar menari, tolong belajarlah yang rajin." Gadis itu sekarang duduk di bangku SMA dan dia adalah salah satu siswa terbaik, kata warganet. Untung, Jimin bisa bertemu dengan seorang guru yang bisa membantunya mencapai tujuannya. Tak hanya guru, teman Jimin menjelaskan kenapa Jimin begitu populer di SMA. Jimin adalah salah satu idola yang paling baik hati dan paling manis. Dia tidak diragukan lagi salah satu individu paling populer di K-pop. Tapi ia selalu tulus dalam interaksinya dengan anggota dan ARMY. Seharusnya tidak mengejutkan siapapun bahwa dia selalu seperti ini, bahkan sebelum debutnya. Kim Dae-hoon, teman Jimin dan seorang instruktur dance, mengunggah Q&A di mana dia menjawab pertanyaan yang diberikan padanya. Dia mencatat bahwa banyak pertanyaan tentang temannya dari sekolah menengah Jimin. Dae-hoon menjelaskan bahwa dia pindah dari kampung halamannya di Busan ke Seoul ketika dia masih remaja dan bersekolah di sekolah menengah seni. Suatu hari dia duduk di sebelah seorang yang kebetulan berasal dari kampung halaman yang sama dengan Dae-hoon dan bisa berbicara dengan dialek yang sama dengannya. Orang itu ternyata Jimin. Sejak saat itu, Dae-hoon cocok dengan kepribadian Jimin dan persahabatan mereka bertahan hingga hari ini. Dae-hoon mengingat kenangan SMA-nya dengan Jimin dengan penuh kasih, mengatakan bahwa dia bersenang-senang di sekolah. Dia menjelaskan bahwa Jimin melakukannya dengan baik dengan kehidupan sekolah di sekolah karena dia cocok dengan siswa lain.
Dia mengatakan bahwa Jimin adalah teman yang sangat menarik yang membawa banyak energi ke dalam persahabatannya dan sangat disukai oleh banyak siswa lain. Jimin mengira dia adalah orang yang pendiam, tapi ternyata dia adalah teman yang aktif. Jimin punya kepribadian yang baik, jadi dia cepat menyesuaikan diri di sekolah. Teman-temanku di sekolah juga menyukai Jimin, kata Kim Dae-hoon. Dae-hoon ingat saat itu, penampilan Jimin jauh berbeda dibandingkan sekarang. Sementara Jimin telah tumbuh dewasa selama beberapa tahun terakhir menjadi citra yang lebih jantan dan dewasa. Dae-hoon ingat bahwa Jimin terlihat sangat imut dan muda di sekolah menengah. Saat itu Jimin lucu karena dia punya banyak berat di pipinya. Apakah itu disebut wajah bayi? Jimin sangat lucu, kata Kim Dae-hoon. Karena Dae-hoon menganggap visual Jimin menggemaskan, dia tidak menyadari bahwa Jimin sebenarnya cukup atletis dan kencang. Faktanya Jimin adalah salah satu siswa terbaik di sekolah menengah dalam olahraga. Mengingat itu adalah sekolah menengah seni, hanya Dae-hoon dan Jimin yang menyukai olahraga. Aku menjalani tes fisik di sekolah dan kupikir Jimin tidak bisa berolahraga karena wajahnya masih terlihat seperti bayi tapi tubuhnya berotot. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia bersaing dengan Jimin untuk balapan. Dia dengan nakal mengungkapkan bahwa yang dia ingat adalah dia memenangkan perlombaan atas Jimin dan bertanya, apakah kamu ingat Jimin? Saat itu Jimin adalah seorang trainee, tapi sejak itu ia telah mengalami kesuksesan luar biasa sebagai artis debutan BTS. Dia mengungkapkan bahwa meskipun Jimin sangat sibuk, mereka masih berhubungan dan bertemu sesekali. Ketika Dae-hoon muncul di I Can Hear Your Voice awal tahun ini, Jimin secara terbuka mengirim kata-kata penyemangat kepada Dae-hoon dan menyemangatinya. Dae-hoon juga mengungkapkan bahwa dia tidak mengambil foto dengan Jimin lagi dan menghapus foto mereka sebelumnya. Karena sekarang Jimin adalah seorang idola, popularitasnya dapat dipengaruhi oleh hal-hal sepele, tapi Dae-hoon mengatakan bahwa Jimin masih tetap menjadi teman yang ceria, rendah hati, dan baik hati yang pertama kali ia temui di sekolah menengah. Aku menyadari bahwa tidak semua orang akan berubah setelah mereka menjadi sukses. Orang yang baik hati akan tetap sangat baik, kata Kim Dae-hoon. Sangat menghangatkan hati untuk melihat meskipun BTS dan Jimin telah meroket menjadi bintang internasional, mereka tidak pernah melupakan akar mereka dan terus tetap membumi dan rendah hati. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.